Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat untuk anak-anakku. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh prakarya kelas 9 bab 1 di pertemuan yang kedua. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. Aspek pengolahan mata pelajaran prakarya kelas 9 SMP. Kali ini akan kita bahas materi metode pengolahan dan tahapan perencanaan pengolahan. Anak-anakku, untuk pertemuan yang kemarin di pertemuan 1 sudah kita bahas tentang konsep dan jenis serta manfaat dari bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Untuk selanjutnya, mari kita ikuti materi metode pengolahan dan tahapan perencanaan pengolahannya. Saatnya belajar, ayo semangat. Kompetensi dasar 3.1 memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut menjadi makanan yang ada di wilayah setempat. KD 4.1 mengolah bahan pangan hasil peternakan daging, telur, susu, dan perikanan ikan, udang, cumi, rumput laut yang ada di wilayah setempat menjadi makanan serta menyajikan atau melakukan pengemasan. Kali ini dalam pertemuan yang kedua, tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran diharapkan peserta didik dapat 1. Menjelaskan metode pengolahan makanan. 2. Memahami tahapan pengolahan makanan. Yang ketiga, memahami tahapan perencanaan, pembuatan, penyajian, dan pengemasan pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Selanjutnya silahkan kalian buka buku prakarya, buku paket yang kalian pinjam di perpustakaan, yaitu halaman 144 tentang metode pengolahan. Untuk peta materi pengolahan hasil peternakan dan perikanan di bab 1, pengolahan hasil peternakan dan perikanan diolah menjadi makanan siap saji. Di pertemuan kemarin sudah kita bahas tentang pengertian, jenis, dan manfaatnya. Sekarang kita bahas tentang metode pengolahan dan tahapan perencanaannya. Selanjutnya kita bahas tentang metode teknik pengolahan pangan. Ini sudah kita pelajari di pembelajaran pengolahan kelas 7 dan kelas 8. Untuk mengingatkan kembali, kita rinci satu persatu. Pada prinsipnya, metode teknik pengolahan pangan dibedakan menjadi 2. 1. Teknik pengolahan panas basah atau moist heat cooking. Teknik pengolahan ini menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkan makanan dengan tidak melebihi suhu didih. Teknik pengolahan panas basah ini meliputi beberapa, antara lain 1. Teknik merebus atau boiling. 2. Teknik merebus menutup bahan pangan poaching. 3. Teknik merebus dengan sedikit cairan braising. 4. Teknik menyetup atau menggulai stewing. 5. Teknik mengukus steaming. 6. Teknik mendidih simmering. 7. Teknik mengetim. Ini untuk teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat cooking. Selanjutnya, untuk teknik atau metode pengolahan pangan yang kedua, yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking, yaitu mengolah pangan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Teknik pengolahan pangan panas kering ini meliputi 1. Teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. 2. Teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. 3. Teknik menumis atau sauteing. 4. Teknik memanggang atau baking.
5. Teknik membakar atau grilling. Teknik pengolahan pangan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan olahan pangan yang akan dibuat. Tidak akan digunakan untuk satu olahan pangan saja. Kadang satu jenis olahan pangan menggunakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan. Untuk teknik pengolahan pangan yang lainnya, bisa menerapkan 1. Menghaluskan, membuat bahan pangan menjadi halus dengan bantuan alat blender, parutan, maupun dengan cara diulek. 2. Mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. 3. Menyaring atau memeras, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaring baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. 4. Tidak dimasak. Bahan pangan ada yang dapat dimakan mentah, raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Cara ini yang paling sehat karena kandungan vitamin dan mineral, serat, dan enzim dalam sayuran dan buah tidak akan hilang. Biasanya digunakan sebagai lalapan dalam makanan atau olahan dari ikan dan daging. Selain teknik di atas, ada teknik pengolahan yang lain seperti teknik mengasap, mengetim, dan menyangrai. Perbedaan pada teknik dan cara proses pengolahan pangan di Nusantara dan dunia mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, agama, agrikultur, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bahas satu persatu metode pengolahan. Metode memasak bahan pangan ikan, udang, cumi, rumput laut, daging, telur, dan susu biasanya dengan metode merebus boiling, mengukus steaming, menggoreng frying, membakar grilling, dan memanggang atau di oven. Kalian telah dipelajari di 3 metode di kelas 7 dan 8, yaitu merebus, mengukus, dan menggoreng. Untuk mengingat, diuraikan kembali metode memasak sebagai berikut. A. Merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan pangan makanan dalam cairan, air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 1100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan tersebut. Jika temperatur berkisar 850 sampai 960 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan. Teknik ini disebut poaching. Pematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Alat yang digunakan biasanya untuk merebus boiling itu adalah panci. Yang kedua adalah mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam satu tempat lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti langseng atau dandang, panci, dan kukusan atau plakat. Untuk model alat dandang, panci, kukusan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya pada tahapan pengolahan. C. Menggoreng atau frying adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying, sehingga banyak makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit atau pan frying atau shallow frying. Contohnya menggoreng dada telur atau telur mata sapi, menumis bumbu dan rempah. Cara menggoreng yaitu 1. Wajan dalam keadaan bersih dan kering. 2. Panaskan wajan berisi minyak secukupnya. Setelah panas, masukkan bahan pangan. 3. Goreng hingga kematangan bahan-bahan pangan yang diinginkan. Gambar tersebut. D. Membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah. Alat yang digunakan adalah grill. Kriteria hasil grill: daging
matang merata sampai ke dalam, utuh dan tidak lengket di grindel, rata tidak tergulung. Tata cara membakar sebagai berikut. 1. Siapkan alat untuk membakar. Isi alat pemanggang dengan bahan bakar arang, kayu, atau batok kelapa. 2. Bakar arang hingga diperoleh bara api. Jika menggunakan kompor gas yang terdapat grilling, cukup dinyalakan langsung. 3. Letakkan bahan pangan di atas grill sambil dikipas-kipas agar bara api tetap terjaga. Jika menggunakan kompor gas, dapat langsung dinyalakan tanpa harus dikipas-kipas hingga tingkat kematangan bahan pangan sesuai yang diinginkan. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Tata cara memanggang sebagai berikut. 1. Siapkan alat untuk memanggang dan diletakkan di atas kompor. 2. Letakkan alat memanggang di atas kompor yang menyala lebih kurang 5-10 menit hingga diperoleh suhu panas sesuai yang diinginkan. 3. Letakkan bahan pangan dalam alat panggang yang telah panas hingga bahan pangan matang. Lama pemanggangan disesuaikan dengan jenis bahan pangan dan jenis olahan, sebab tiap jenis bahan pangan dan jenis olahan memiliki tingkat kematangan yang berbeda, matang kering, setengah matang kering, basah. 4. Jika menggunakan microwave atau oven listrik, alat itu dapat langsung dinyalakan dan atur suhu atau waktu sesuai kebutuhan. Untuk selanjutnya adalah teknik roasting. Apa itu roasting? Teknik pematangan makanan menggunakan lemak atau minyak baik yang terkandung secara alami dalam bahan pangan atau tidak. Suhu minimal roasting 150 derajat Celcius dan roasting menggunakan oven. Untuk melakukan teknik ini perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Pada saat pengolahan harus dibolak-balik agar matangnya merata. 2. Daging jenis lain jangan sering dibolak-balik untuk mencegah pengerutan. 3. Jika pada saat meroasting makanan menjadi kering, perlu dibasahi permukaannya dengan lemak atau cairan lemak yang keluar dari makanan tersebut. 4. Daging ditusuk dengan alat pengukur tingkat kematangan daging untuk mengetahui tingkat kematangan daging. 5. Daging utuh tidak berlemak seperti di larding. Menambahkan lemak pada daging dengan cara menyisipkan potongan lemak pada serat daging untuk menambah kelembapan, aroma, dan rasa pada daging. Waktu meroasting, sumber panas berasal dari seluruh arah oven. Selama proses meroasting berjalan, harus disiram lemak berulang kali untuk memelihara kelembutan daging dan unggas tersebut. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahapan proses pembuatan pengolahan pangan agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, yaitu sebagai berikut. 1. Harus melakukan perencanaan, identifikasi kebutuhan, menganalisa kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi keluarga saat ini untuk ide gagasan perencanaan produk pengolahan pangan. Ide gagasan membuat rencana, merancang suatu pembuatan pengelolaan pangan sesuai dengan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Untuk selanjutnya, setelah perencanaan, pelaksanaan pembuatan, persiapan, merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan alat pengolahan pangannya, pembuatan mulai dari pengupasan, pencucian bahan. Selanjutnya, proses pembuatan, keselamatan kerja, dan hal khusus lainnya. Setelah melakukan pelaksanaan pembuatan, maka dilakukan penyajian atau pengemasan, wadah penyajian dan estetikanya, wadah kemasan, estetika, dan kesehatan. Untuk selanjutnya, setelah penyajian dan pengemasan, dilakukan evaluasi, merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan pengolahan selanjutnya. Untuk selanjutnya, anak-anak, ini nanti penting materi ini karena kalian ada tugas untuk melakukan perencanaan. Perencanaan pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan siap saji. 1. Perencanaan. Dilakukan identifikasi kebutuhan. Misalkan, Ayah Sofi baru saja melakukan goes, mampir ke pasar beli ikan salmon.
karena dagingnya bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung dan bagi anak bagus untuk perkembangan otak anaknya. Kemudian ide gagasan, Sofi ingin mempraktekkan pengetahuan yang didapat dari internet dan hasil observasi di rumah makan berupa olahan salmon teriyaki. 2. Pelaksanaan. Persiapan. 1. Memilih ikan salmon yang segar dan dagingnya banyak. 2. Mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan. 3. Mempersiapkan bahan dengan mencuci dan menggurati ikan salmon. 4. Mempersiapkan bumbunya. Terakhir dari saya ada tugas ya, tugas lembar kerja untuk anak-anak. Silakan diisi nama siswa, kelas, nomor absen, nama makanan. Kalian melakukan perencanaan pembuatan makanan. Kamu isi apa? Ya, sudah saya beri contoh tadi ya. Mau dari bahan dari berbagai macam daging ya, mulai dari sapi, kambing dan sebagainya, atau dari ikan, jenis ikan, atau dari jenis udang ya, boleh silahkan yang kalian rencanakan. Kemudian diisi mulai dari 1. Perencanaan, identifikasi kebutuhan, alasan dan ide gagasan, pelaksanaan, persiapan, langkah pengolahan, penyajian, pengemasan, evaluasi, dan ungkapan. Ya, itu tadi kamu kumpulkan tugasnya ya. Perlu diketahui anak-anak ya, ini alat pengolahan tradisional ya. 1. Kendil ya, untuk membuat nasi liwet atau bubur ya. Kemudian ada tampah untuk menampi beras serta memisahkan dari sekam dan kotoran. Kemudian dandang untuk memasak nasi dalam jumlah banyak dengan mengkukus. Ini dandang ya. Kemudian kukusan ya, untuk mewadah nasi saat memasak menggunakan dandang ya. Kemudian ini irus, sendok sayur ya. Ceting, wadah nasi dari bahan stainless, plastik, bambu ya. Kalau yang dari bambu disebut bakul. Memasak dengan kayu atau arang ya, ini ya. Kemudian bentuk ya dapur zaman tradisional ya, mulai dandang, ceret, gentong ya, tempat air. Ini adalah pawon ya. Ini adalah sekali lagi anglo ya, memasak dengan kayu atau arang, anglo. Demikian yang saya sampaikan untuk anak-anak ya. Sekali lagi tugas perencanaan, tabelnya sudah saya sampaikan di atas. Silahkan segera dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Tetap semangat. Bertemu di pembelajaran berikutnya, yaitu untuk tahapan pengolahan. Sekali lagi tetap semangat dan sehat bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.